Tiap hari kita broadcast. Nah, akhirnya diblok deh. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Property Podcast yang dipersembahkan langsung oleh Promax Batam City. Seperti biasa bersama saya Junius Wong dan rekan saya yang sudah tidak asing lagi, yang orang kalau ingat properti itu pasti tahu dia gitu loh. Orang properti tahu beliau. Yaitu siapa lagi kalau bukan Pak Pandu. Ya, halo Sobat Cuan semuanya. Dengan saya sendiri Pandu Dinata. Ya, hari ini kita akan melanjutkan episode berikutnya, yaitu dengan konten kenapa kita harus menggunakan agent. Ya, benar. Jadi kali ini bukan hanya isu-isu tentang agent, kita bahas juga isu-isu berita-berita miring, tapi juga kenapa harus sama agent, Pak ya? Kenapa dan cara memilih agent yang lebih tepat. Betul sekali. Jadi kita nggak usah banyak basa-basi lagi ya. Kita langsung, biasanya kan ada yang gini, agent tuh suka markup harga, jangan beli sama agent mahal, langsung aja beli sama owner langsung. Biasa kan gitu kan. Nah, gimana tuh Pak? Ya, biasa ya, itu kan udah hal yang lumrah lah ya. Kita sih ambil positifnya. Agent memang terkenalnya biasa yang jelek-jelek dulu. Tapi Calo kata orang. Calo ya, yang bagus-bagusnya biasa kalau dapat barang murah baru bilang bagus ya kan. Jadi kita sih hal ini kita nggak nutup-nutupin ya, memang hal yang sangat wajar sekali. Mereka selalu mengatakan bahwa beli sama agent pasti mahal. Ya sebetulnya sih kalau menurut saya ya, maaf kata, mungkin pengetahuan tentang agentnya agak sedikit kurang, bisa jadi. Iya. Sebenarnya sih di luar dari itu kan, agent juga melakukan beberapa hal. Ibaratnya kita juga harus, sebelum kita menjualkan sebuah produk, kita pasti cek pasar dulu nih. Harganya ini sesuai dengan harga pasar, ya kan? Apakah di bawah pasaran? Kalau misalnya markup harga, ya kita biasanya sih bisa dikatakan hampir tidak pernah, kecuali dalam kasus case-case tertentu, seperti orang BU misalnya, orang butuh uang nih, rumahnya tuh mau dijual sangat rendah di bawah harga pasaran. Ya kalau namanya orang BU kan kasihan ya, dia kalau misalnya udah jual murah, terus dia nggak mau bayar komisi misalnya nih, kan kasihan nih. Ya terpaksa lah, masa kita jual kerja bakti kan, namanya juga kerja pasti ujung-ujungnya cari duit. Benar, kalau bilang agent cari untung, memang cari untung. Jadi mau nggak mau dari situ lah kita naikin markup ya, tapi markup dalam kategori yang masuk akal. Ya kan, ya berapa sih nilainya? Ya paling kita naikin sekitar 2,5% sampai 3%. Itu hal yang normal. Jadi sama aja sih kalau misalnya titip langsung ke kita dengan harga jual tertentu. Kalau misalnya kejual ya Sobat Cuan juga harus bayar komisi ke agent ya sekitar segitu juga. Iya, sama aja sebenarnya. Cuma banyak case sih memang konsumen yang gini loh, kita kadang udah capek-capek ya bawa ke lokasi, lihat rumah, terus ada ketemu owner, nggak taunya dari belakang dia transaksi sama owner. Oh, itu sih jujur ya, etikanya lah ya kita ngomong. Etika aja lah, itu sakit hati sih. Tapi hal itu terjadi, ya pernah aja. Pernah, dan menurut kita pun wajar sih, konsumen tuh mau cari yang murah, pasti itu udah hak mereka. Betul. Cuma kembali lagi sih ke etika, kamu udah capein orang gimana sih? Sebetulnya sih kalau kita ngomong ya, misalnya udah kita bawain ke owner, terus tiba-tiba langsung lewat owner, ya itulah yang menyebabkan kadang-kadang tuh para buyer ya menganggap kita tuh markup. Makanya selalu direct kan. Padahal kan kita dibayar nih berdasarkan angka deal nih. Misalnya dia deal sama owner berapa, terendahnya berapa, ya kita kan ambil dari angka deal yang paling bawah. Dan yang bayar siapa? Yang bayar itu owner loh, bukan buyer. Iya. Ini kan itu yang saya bingung. Makanya kenapa mereka tuh mau direct juga, padahal bukan dia yang mengeluarkan uang kan, bingung kan? Tapi aku pernah ketemu buyer yang bahkan lebih baik loh. Dia beli sama saya, terus harus owner udah bayar saya nih. Dia malah nanya lagi loh, kamu bayar butuh berapa gitu loh. Ya, dia mau nambah lagi loh. Itu sih tergantung ya, saking baiknya. Karena kalau misalnya ada sebagian, kita ngomong negara tetangga, biasanya sih owner bayar juga bayar.
Nah kebetulan di Indonesia yang bayar owner doang. Wah, ngomongin tetangga berarti Singapura ya. Singapura tuh Ada sebagian Singapura wajib pakai agent loh kalau jualan rumah. Agent. Dia Wajib. nggak bisa direct Pak ya. Nggak bisa direct. Owner langsung kebayar. Dan agent itu semua udah terdaftar. Iya, semua terdaftar di hukum ya. Maksudnya di negara. Memiliki kriteria yang itu telah disepakati yang telah diatur ya, yang telah diatur oleh pemerintah sana dan harus berbadan hukum. Betul. Jadi di Indonesia, terutamanya di Batam ya, tahu saya lagi menuju ke situ. Ya. Sertifikat. Jadi setiap agent itu bersertifikat. Ya, seluruh Indonesia lah tepatnya. Seluruh Indonesia sedang menuju ke situ. Semua agent bersertifikat. Tapi untuk itu yang pembahasan itu nanti di episode, ada episodenya ya Pak ya. Betul. Nanti kita akan kupas agent bersertifikat. Nah itu kita akan bahas nanti Di sana. Nah, selain ngomong isu-isu markup tadi, kita harus tahu juga keuntungan pakai agent. Nah, jadi ada keuntungannya. Kalau agent nggak ada bagus-bagusnya, hari ini agent semua udah punah. Ya. Bener Pak? Pasti aja semua udah tutup. Iya. Bisnis ini nggak berjalan. Benar. Promex aja udah berapa tahun Pak? Udah hampir 7 tahun. Masuk 7 tahun. 7 tahun. Nah, kalau memang agent jelek, Promex udah tutup waktu tahun pertama buka. Iya Pak kan? Benar. Kita logika aja. Ya. Nah, jadi keuntungannya seperti apa nih? Pak Pandu kan udah pengalaman 7 tahun. Keuntungan yang kita menggunakan agent sebetulnya sih ya simple ya. Kita tahu nih Batam ini termasuk sebagai salah satu kota sibuk ya. Benar. Mungkin banyak bos-bos, banyak pemilik rumah yang pengen jual rumahnya tapi sibuk nih dengan kerjaan, dengan aktivitasnya dia sendiri, mungkin dengan bisnisnya ya. Yang udah sampai ke mancanegara misalnya. Jadi biasanya menggunakan agent kita membantu meringankan pemilik rumah, pemilik properti dalam menjualkan. Pertama mungkin dari segi promosi ya. Kita mungkin punya channelnya kita sendiri, kita dalam untuk mempromosikan propertinya Sobat Cuan ya, para investor atau para yang memiliki properti, kita punya channel sendiri. Yang kedua, kalau misalnya udah terjadi transaksi deal, baik itu sewa menyewa maupun jual beli, kita bantu siapin yang namanya kesepakatan jual beli dan kesepakatan sewa menyewa. Jadi kita udah siapin semuanya nih. Ya, jadi si owner tinggal baca dan tanda tangan. Intinya orang yang bisnis tuh pasti tahu lah, hitam di atas putih. Iya, hitam di atas Pebisnis pasti tahu ini. Kalau transaksi Pak ya. Secara legalitas kita udah bantu. Kalau misalnya ada lagi nih proses ke bank, ya kita juga ada punya channel di bank. Jadi akhirnya menggunakan jasa kita udah all in one. Iya. Sampai juga kalau misalnya saya ada pembayaran cash, kita juga ada channel nih ke notaris. Jadi semua AJB tuh udah diaturin kita. Yang penting owner terima bersih, buyer juga terima bersih. Benar. Ya. Dan sistem mereka tuh ya sebenarnya harga sama aja. Kan kita cuma melingkan aja, kita link karena udah kita kerja sama dengan beberapa bank sama beberapa notaris, ya kita punya relasi ya. Jadi kita cuma mengelingkan aja untuk mempermudah bisnisnya kita gitu loh. Ya namanya bisnis ya kita harus punya channel lah ya kemana-mana gitu loh. Kalau misalnya semua kita nggak punya ya jujur setengah mati. Sebenarnya lebih ke ini sih, kalau memakai agent tuh lebih ke legalitas sih Pak ya. Terutama agent yang ada badan perusahaan ya, harus digarisbawahi. Agent yang ada perusahaannya, ada PT-nya, ada CV-nya. Jadi harus pilih-pilih agent Pak, benar kan? Betul. Dan harus punya kantor. Benar, kantor fisik. Jadi kalau dia bilang ngaku-ngaku, adalah orang ngaku kadang ya ada PT, tapi rupanya nggak kantor fisik. Mau cari dia kemana? Ya. Benar kan? Sebenarnya kita ngomong ya bisa jadi lah ya mungkin rumahnya kantornya bergabung dengan rumahnya ya oke aja. Iya, home office lah. Ya, home office kan sekarang udah zamannya apa ya? Kita sekarang udah zamannya udah modern lah, orang kerja di rumah, work from home, udah hal yang sangat lumrah ya. Nah setidaknya tahulah rumahnya mana. Jadi untuk konsumen tuh sebaiknya kalau udah berhubungan dengan agent, usahakan silaturahmi ke kantornya. Ya, jangan kalau misalnya agent takut nih mempertunjukkan mana kondisi fisiknya, rumahnya itu dipertanyakan. Kalau paling ajak kita ngopi aja di cafe ini ya kan, dipertanyakan kenapa nggak ke kantor gitu loh. Something wrong kah dengan kantornya kan gitu. Terus kemudian kita tentu pas mau beli, kita cocok nih dengan rumah yang udah kita lihat, kita tentu bayar dong, transfer dong. Ya, uang tanah jadi. Rekeningnya.
nomor pribadi Atau atau perusahaan rekeningnya. Itu wajib tahu, kenapa? Duit loh. Duit. betul, itu semua harus diketahui ya. Karena ya jujur ya banyak sekali kasus-kasus yang telah terjadi. Mungkin Sobat Chan ya udah tahu ya beberapa hari yang lalu kali ya. Seminggu 2 minggu. Seminggu lalu ada kasus ya. Saya coba cek dulu nih. Iya. Tanggal Jadi kemarin tuh ada kasus penipuan broker, mengaku-ngaku agent lah ya, terus jualan, terus rupanya melarikan uang tersebut. Saya udah ketemu 2 kasus kayak gitu, bukan ketemu, mendengar sih, lebih tepatnya satu lagi dia sewa menyewa tapi mengatasnamakan dirinya agent oleh perusahaan A gitu loh. Rupanya enggak terdaftar di perusahaan tersebut, dan uang sewanya dia udah ambil uang sewa setahun, terus dia menghilang gitu. Nah yang ini udah hilang kasusnya, oke, sama kepolisian mungkin tahu bla bla bla, nggak ada yang tahu, cuma kita antar agent tahu yang soal ini. Yang satu lagi itu dipublish dan ditangkap polisi, langsung diberitakan di koran melalui Tribun Batam ya. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 nih. Terlibat dalam kasus penipuan jual beli rumah di Batam. Buset, 2 minggu yang lalu berarti, baru 2 minggu. Jadi teman-teman coba lah bisa cek di Google sendiri ya, jangan bilang kita hoax nih. Wanita Pak ya pelakunya. Nah, jadi ingat nih, kalau mau beli jangan karena ceweknya cantik ya. Karena agennya cantik, agennya ganteng ya. Jangan lihat fisik, tapi lihat perusahaannya yang jelas. Yes, betul. Yang penting memiliki badan hukum yang jelas. Benar. Ya, karena dan sekilas info juga badan hukum yang jelas tuh khususnya ya, kita ngomong khususnya yang bergerak di bidang agensi, kita harus memiliki yang namanya SIU P4. Ya, kalau yang namanya usaha lain cuman SIU, kalau kita adalah SIU P4. Nah, P4 itu adalah perdagangan perantara. Ya, jadi kita ada usaha, surat izin usaha, perdagangan perantara. Jasa gitulah Pak ya, broker lah berarti ya. Berarti ya mungkin kita tahu lah ya, yang namanya misalnya kayak bisnis kedokteran, mereka ada sertifikat khusus dokter, notaris ada sertifikat khusus notaris, nah gitu lah. Jadi kita ada spesifiknya, ada siup spesifiknya, bukan hanya siup yang biasa-biasa aja gitu loh. Yang kalau yang biasa kan cuman untuk bisnis umum. Cuma yang ini kita sekedar sharing ya, bukan berarti kalian ketika ketemu agent tanya sampai siupnya mana. Karena yang punya data ini kan sebenarnya si owner ya, perusahaan. Jadi marketing nggak mungkin bisa tahu lah. Benar. Kecuali marketing nanya ke prinsipalnya atau ke atasannya, dan bisa tahu. Nah, kita ngomongin legalitas ya. Jadi harus Sobat Cuan harus tahu juga nih. Ketika menggunakan jasa agent, ketika buyer atau Sobat Cuan para investor yang sudah mau DP nih, udah bukan lah, uang tanda jadi cocok dengan rumah ini, misalnya uang tanda jadinya misalnya 10 juta, udah transfer 10 juta nih ke perusahaan atas nama PT misalnya ya, terus nanti akan ada dikasih surat-surat dari ini ya Pak ya, dari agensi ya. Biasanya harus ditandatangani itu kwitansi. Terus apa lagi Pak ya? Seperti yang tadi saya bilang ya di depan, surat kesepakatan jual beli sama surat kesepakatan sewa menyewa. Jadi antara itu tergantung transaksinya nih. Jadi kita udah siapin. Ditandatangani kedua belah pihak. Betul. Nah, berarti surat kesepakatan jual beli itu harus tahu ya. Terus kwitansinya itu penting karena ada transfer. Dan masuk ke PT kan. Itu cuman transaksi pertama lah, kan namanya juga uang tanda jadi ya, tanda keseriusan. Jadi hal-hal begini tuh udah masuk ke kantor akan siapin, dari kantor akan mengeluarkan kwitansi, terus kita akan menyiapkan surat kesepakatan jual beli atau sewa menyewa. Habis itu kita ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah setelah itu kalau udah ditandatanganin, baru nih uang dari uang tanda jadi ini kita akan transfer ke owner langsung. Di situ di dalam surat pun setahu saya rinci loh. Bahkan ada disebutkan komisi Pak ya. Komisi dibayarkan oleh siapa? Pihak apa namanya pemilik sebelumnya. Ada disebutkan loh di situ komisi berapa. Jadi jelas. Jadi sangat jelas. Terus ngomongin soal uang tanda jadi nih, uang tanda jadi. Saya sedikit sharing pemberitahuan. Kalau bagi Sobat Cuan atau para investor cocok dengan satu rumah,
langsung tanda jadi. Karena apa? Bagi orang yang butuh duit, jual rumah karena butuh duit, itu mereka open agent. Semua agent jual, Pak, ya. Iya. Jadi sebaiknya lebih cepat-cepat uang tanda jadi, misalnya 10 juta, tanda jadi transfer ke perusahaan agensi ini. Kenapa pentingnya agensi? Di situ ketika Anda uang tanda jadi udah masuk ke perusahaan akan menghold unit tersebut. Jadi untuk sementara unit tersebut nggak akan dijual oleh agen lain. Benar, Pak, ya? Betul. Dan akan kita kasih tempo sih biasanya, paling waktu 3 hari atau sampai seminggu tergantung owner nih. Kita udah uang tanda jadi udah masuk. Nah, gunanya perusahaan adalah apa? Ketika uang tanda jadi udah masuk, berarti pembeli ingin negosiasi dengan owner. Rupanya negosiasi nggak berjalan lancar, nggak jadi, kesepakatannya cancel. Ya. Harga nggak masuk, Lagi nggak masuk. uang dikembaliin. Ingat loh, ya, Pak, ya. Betul. Ya kenapa kita biasa lakukan hal itu ya? Sebenarnya sih ya tergantung masing-masing agent ya. Kantor-kantor agent punya cara kerja yang berbeda. Itu kembali lagi ke agensi masing-masing. Kalau kita kebetulan di Promex Batam City sendiri ya kita cara kerjanya begini. Kenapa? Karena ya yang namanya bisnis kita pasti butuh, apalagi kita jasa ya, kita pasti butuh namanya keseriusan. Duit yang berbicara. Nah, kita ngomong bisnis pasti kayak gitu. Nggak bisa munafik. Semua pebisnis tahu soal ini. Ya, jadi kita ngomongnya sih yang keseriusan. Jadi dari dengan adanya uang tanda jadi, kita bisa menilai bahwa orang yang tersebut ini serius dalam pengen memiliki rumah tersebut. Sehingga dalam negosiasi pun kita lebih gampang. Kita lebih gampang membantu para investor atau para pembeli atau buyers untuk melakukan transaksi tersebut. Kita negosiasi jauh lebih gampang. Kenapa? Karena kita punya power nih. Duit udah masuk, kita tinggal kasih owner lihat. Ya, kita tinggal lihat ini serius loh orangnya, bukan cuma sekedar nanya. Karena ngomong buruknya ya, kalau bilang saya serius mau beli, semua orang bisa bilang gitu. Ya. Kalau nggak ada uang tanda serius. Betul. Bener, Pak, ya. Kurang lebih lah ya. Iya, semua orang, adik, kakak saya, nenek saya juga bisa ngomong, saya serius mau beli rumah itu. Ya, memang sih ada sebagian orang ya kayak gitu ya, takut lah. Ya bisa aja takut kalau tanda jadi masuk nanti takut dilariin atau segala macam ya. Itu hal yang sangat wajar. Ya, kalau takut kayak gitu wajar. Wajar, makanya pilih agent yang punya badan hukum. Badan hukum, punya kantor fisik, jelas. Jelas. Jadi semuanya aman. Transfer pun ke rekening PT, CV. Nah, itu jauh lebih aman. Salah satu pemilihan agensi yang so far ya menurut teman-teman mungkin lebih aman gitu ya. Iya, benar. Terus kalau ngomongin agent kan biasanya lebih ke secondary, Pak, ya. Betul. Padahal agent juga jual primary. Benar ya, Pak, ya. Sangat benar tuh. Proyek-proyek baru misalnya yang belum bangun, kita baru jual gambar ya kan, jual video masih tanahnya masih kosong. Nah, biasa itu kita jual juga. Ya kita bisa katakan gini ya, mungkin kita flashback sedikit ya. Promex kenapa bisa hadir di Batam? Itu kita flashback di saat tahun 2013 Promex itu masuk ke Batam, itu Promex langsung digandengin atau dipercaya oleh Agung Podomoro sebagai lead agent pertama di Batam. Wow. Jadi saat itu tuh yang saya tahu ya, waktu itu saya mungkin masih belum di bidang properti, jadi saya masih di bidang lain ya. Di saat itu tuh masih banyak agensi yang rata-rata, yang ngomongnya rata-rata main atau bergerak di secondary home, ya main di secondary. Primary di Batam tuh ya saya bisa dikatakan mulai tergerakkan tuh ya sejak 2013 Agung Podomoro masuk. Bisa dibilang Promex adalah pelopor lead agent di Batam. Ya aminkan aja lah ya. Tapi beneran loh, Pak, beneran ini fakta. Jadi Ya memang di saat itu memang belum ada lead sih. belum ada lead agent. Jadi Promex yang pertama lead agent di Batam ya. Lead agent Podomoro. Terus satu lagi Sinar Mas Land. Ya benar, Pak, ya. Di tahun berapa ya Sinar Mas Land? 2017 kalau nggak salah. 2017. Nah, itu dua-duanya Sinar Mas Land, Agung Podomoro, seluruh orang Indonesia tahu kalau soal properti mereka ya. Developer nasional yang punya nama lah, yang gede. Kelas nasional, bahkan kelas internasional lah bisa Bahkan dibilang. bisa jadi. Iya. Jadi menggandeng Promex itu sebagai lead agent. Jadi tenaga pemasaran utamanya. Betul-betul hal yang sangat bisa dikatakan ya sangat spesial ya. Spesial banget dan
sangat berterima kasih lah. Iya. Ya bisa dipercaya ya. Spesial terus tanggung jawabnya juga besar ya. Berat banget tuh. Iya bener harus udah dikasih tanggung jawab segitu harus jalanin. Tapi so far pencapaiannya wah, Ya, so far sih oke. prestasi ya, berprestasi loh. Terlalu muluk-muluk lah, ada lah. Ada lah. Ini Pak Pandu ini lagi mengalah ini untuk meroket, merendah ya. Jadi benar teman-teman sobat cuan. Jadi kalau kalian cari primary itu bisa juga lewat Promax, lewat agent-agent. Nah di situ kalau bilang soal harga ini lucunya banyak konsumen nih Pak. Nyarinya gini loh, tanya ke agent, terus nggak yakin sama agent, carinya ke dalam. Dia cek ke developer harganya, padahal sama Pak. Bener, nggak salah sih. Buyernya pembeli itu nggak salah. Ya, karena yang namanya buyer saya sih mencari barang yang termurah ya. Iya, cuma mereka mungkin kurang pengetahuan soal ini. Sebenarnya harga dari agent itu datang dari developer. Ya, developer mengeluarkan sebuah price list yang dimana tuh disebarkan ke agent-agent, bahkan ke orang dalamnya sendiri. Benar, itu dasar harganya tuh dari situ, dari developer langsung. Jadi nggak ada namanya kita markup. Nggak ada, semua sih sama aja. Price listnya mungkin bisa gini lah, bisa dilihat, bisa lebih saya bisa sharing sedikit ya, mengedukasi lah ya sebenarnya ya. Jadi biar kita sama-sama mempunyai pengetahuan yang luas ya. Bisa aja dicek di dalam price list, di bawahnya bisa ada paraf. Nah, jadi kalau misalnya udah di paraf, artinya tuh orang developer tuh udah ngeparaf, udah ACC di atasannya. Jadi atasannya kalau udah ACC biasa price list tuh baru boleh disebar keluar. Oh iya. Lihat aja tuh di bawah kanan tuh. Udah ada paraf nggak? Nah, kalau udah paraf udah betul. Berarti semua agent itu bisa jual kalau udah prosesnya udah diparaf. Nah, berarti proses itu digunakan untuk semua orang. Jadi jangan salah kaprah lagi ya. Soalnya beli primary kok dengan agent lebih mahal, nggak ada cita, harganya sama. Kalau bilang lebih mahal tuh betul-betul hoax yang ada. Cuman banyak yang milih agent loh. Nah, kenapa Pak? Dia beli primary nih, tapi banyak milih agent. Ya, kalau milih agent gini, karena namanya agent ya, kita bisnis, transaksi kita bukan hanya satu kali. Ya namanya kita para sobat cuan kita nggak tahu nih ya. Tiba-tiba one day dapat rezeki buka kantor cabang di luar negeri, di luar daerah, di luar Batam misalnya, ya siapa yang tahu? Atau mungkin kesibukan yang berlimpah, ya kan? Mana tahu kan? Ya di saat itulah yang udah beli sama agent akan dibantu lagi oleh agent untuk melakukan misalnya sewa menyewa properti yang sudah beli atau dijual kembali lagi nih yang properti yang udah dibeli juga. Nah disitulah transaksi itu akan tetap berlanjut dan rumahnya itu tidak kosong melompong. Tinggal digigit rayap atau dimakan rayap biasanya hancur. Karena sebagian orang beli yang rumah atau properti apartemen yang belum jadi bukan rata-rata, sebagian mau investasi ya Pak ya. Jadi orangnya nggak ada di sini, ada di luar kota, di luar negeri kayak Singapura. Mereka nggak mungkin dong kalau misalnya dari Singapura ada yang mau sewa, sengaja dari Singapura datang untuk kemas-kemas kamarnya, nggak mungkin, nggak worth it kan. Itulah gunanya agent. Atau pemiliknya punya 50 apartemen namanya, dia nggak mungkin sendiri. Betul. Agent kulinya lah. Nah, kita membantu para pemilik owner untuk ya transaksi lah unit-unit mereka sendiri sih. Benar. Jadi ya tergantung sih. Jadi makanya kenapa harus menggunakan agent ya? Itu sih salah satu alasan. Iya. Jadi bisnis yang long term, jangka panjang. Ketika barangnya udah jadi, dia tentu mungkin dia mau jual karena harga udah naik. Ya, bisa jadi. Atau mungkin dia punya properti memang cuannya dari sewa menyewa, bisa jadi. Benar. Apalagi sekarang lagi ngetren nih, beli ya Airbnb, ya kan mungkin bisa langsung lewat ke OLX misalnya. Iya. Jadi banyak marketplace ya. Marketplace. Terutama Airbnb ya, orang mungkin kita tahu beli. Ya sekarang mungkin menurut saya sih bukan zamannya beli untuk dijual. Iya. Ya, kebanyakan orang beli untuk disewa. Disewain. Ya, celengan lah.
1 unit celengan, 2 unit 2 celengan kan. Kalau punya 10 unit 10 celengan loh. Terus kekuatan agent sangat besar loh. Bayangin, Anda pemilik, ini Sobat Cuan nih punya apartemen satu nih. Sobat Cuan ingin sewain ke orang. Sobat Cuan oke lah, kenal marketplace misalnya, posting. Tentu postingnya satu doang dong. Satu doang atas nama owner sendiri. Iya, tapi kalau dia berbagi dengan agent, Ya. dia hire agent untuk tolong pasarin, bantu pasarin. Terutama Promax ya. Misalnya Agent minimal- ada berapa Pak? Ada berapa orang? Ya kita minimal yang aktif ada 10 orang sih. Nah, ada 10 orang sekali post di marketplace itu ada 10 plus owner 11. Nah, orang cari misalnya apartemen CPN misalnya, Citra Plaza Nagoya misalnya, atau Nuvasa B misalnya. Sekali cari semua di situ. Di situ semua. Orang nggak kemana-mana, pasti tersewa dong. Putar orang kita sendiri. Iya. Toh pakai agent atau sendiri tetap uangnya masuk ke Ke owner. owner gitu. Jadi owner kalau misalnya owner nggak mau mengeluarkan dana untuk marketplace, ya kita keluarin nggak masalah. Benar. Kita juga nggak terima ibaratnya pembayaran di awal. Iya, iya. Kita hanya dibayar apabila unitnya ini terjual atau tersewa. Iya, kalau terjual atau tersewa. Ya, kalau tidak terjual, tidak tersewa, tidak usah bayar 1% pun. Nggak ada kerugian dong. Kemudian, Dan mending pakai agent. Kenapa? Kalau Anda post sendiri kan kekuatannya kurang nih. Misalnya 1 bulan Anda post ternyata miss 1 bulan. Ya. Sayang dong. Tapi kalau pakai agent bisa aja tiap bulan kesewa. 1 tahun full. Ya. Keuntungan sewa. mana tahu lah. Kita ngomong ya, kita nggak usah mulu-mulu 80% aja dah. Udah syukur banget ya. Iya, benar. Jadi itulah gunanya agent kalau ketika Anda ingin beli yang primary. Nah, itu primary, secondary, semua ada agent. Jadi kalian itu akan menggampangkan kalian sebenarnya. Terus misalnya kalian dapat info, ini ada proyek A nih, lagi mau launching misalnya. Tanya agent. Iya. Iya, Pak. Paling tahu agent tuh. Paling tahu. Dan harganya juga sama. Sama. Promonya juga sama. Nah, banyaknya yang cari agent karena apa? Mereka tidak intinya gini, pemikirannya tuh ideal, cara jualnya ideal gitu loh. Jadi mereka bisa rekomendasikan, misalnya ada 5 apartemen di satu titik. Ya. Mana nih yang worth it beli? Iya kan, Pak kan? Bisa. Atau di satu kota ada 5 apartemen. Lokasi mana nih yang bagus? Kebetulan yang beli misalnya luar kota kan nggak gitu tahu Batam. Betul. Rupanya apartemennya banyak. Kalau yang tahu Batam masih mah nggak usah nanya lagi ya. Nggak usah nanya, langsung aja. Bener. Capek badan nanya. Ini maksudnya ya luar kota atau pendatang lah kan, Batam banyak pendatang ya Pak ya. Nggak tahu kota Batam, nggak tahu developernya. Bisa jadi. Iya kan, nggak tahu nih track record riwayat developernya bagus nggak yang bangun ini. Terus bangunannya kayak gimana, prospek kedepannya kayak gimana, tuh tanya agent gitu. Cuman ya biasa sih gini ya, yang saya kebetulan ada kepikiran gini. Kalau biasanya sih yang nanya-nanya nih Pak Sobat Cuan, misalnya nanya ke agent, ya saya nggak tahu lah. Ini kita ngomong masing-masing ya. Kalau di timnya saya kebetulan kita punya satu standar yang dimana tuh biar memudahkan para Sobat Cuan untuk mendapatkan rumah idamannya masing-masing. Ya cuma kita minta bantu ya kalau misalnya ada nih, misalnya teman-teman pengen cari nih, pengen suruh Promax bantu cariin, ya kita bisa saja kita akan nge-list down nih. Nge-list down apa saja kebutuhan-kebutuhan, mau dekat daerah mana, segala macam lah. Ya itu mungkin bisa dirinciin, jadi tim kita tuh akan ibaratnya interview singkat. Iya. Interview singkat, jadi itu hal yang wajar. Ini kerjasama dengan buyer juga ya, mereka harus open minded juga, butuhnya yang kayak gimana ya? Jangan takutnya nanti kita nanya, dikira kita kejar-kejar kan. Iya, mana tahu Anda cari yang 500 juta, terus kita kasih yang 10M. Nggak nyambung. Anda bergetar nih. Bener lah. Nah, gitu. Makanya harus ada kerja. Iya, interview singkat lah ibaratnya. Itu Iya. pasti hal yang wajar. Seperti contoh gini lah, kita ke dokter nih, ya kan? Ya namanya ke dokter pasti sakit dong, udah jelas kan? Iya. Tapi dokter pasti akan nanya, sakit apa? Mana yang sakit? Udah berapa lama? Misalnya kan, dan lain-lain. Sama masuk ke Promax ya begitu. Baru dikasih resepnya kan? Kasih resepnya. Baru kita kasih brosurnya ini. Nah, itu udah sama. Jadi hal itu tuh kita akan menanyakan, bukan berarti kita mengejar. Betul. Nah, biasa orang takutnya kan kalau ke agensi takutnya dikejar-kejar ya. Wah, ini follow. Ya yang namanya follow up wajar ya. Iya. Itu hal yang wajar.
yang namanya bisnis pasti kita akan follow up, mana tahu si A cari, si A udah mau udah dapat rumah nih. Kan kita belum dapat info. Kita nanya, ya udah tinggal info ke kita aja, nggak masalah. Malahan yang ini Pak, dikejar-kejar itu justru karena dia nggak open kadang. Ya. Jadi ngerti kan? Karena informasi kita dapat tuh kurang. Iya, jadi kita apapun kita kasih nih. Ya. Tiap hari kita broadcast. Ya, akhirnya diblok deh. Jadi gitu kan. Tapi beda kalau Anda misalnya bilang mau rumah yang ini, lokasi ini. Ya udah kita nanti di broadcast list itu kan kita kategorikan. Betul. Jadi si A ini butuhnya ini. Jadi kita kasih target kita pun lebih tepat gitu. iya, dosisnya sesuai Anda. Sesuai. Enggak, jangan overdosis. Itu maksudnya. Ya, jadi ya itu hal yang betul-betul Sobat Cuan harus mengerti ya. Iya. Mungkin dengan adanya channel kita ini kita bisa sharing-sharing. Benar-benar ini benar-benar sharing aja. Jadi mudah-mudahan sih betul-betul next time kalau misalnya udah berhubungan dengan timnya Promax, ya jangan kaget deh. Iya. Kita akan ada sedikit interview singkat. Kenapa? Ya untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan para Sobat Cuan. Iya. Untuk mendapatkan rumah yang sesuai dengan budget dan lain-lain. Iya, kebutuhan sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan ya. Sebenarnya ini sharing-sharing aja. Kita nggak ini Pak ya, menggurui sih bukan ya. Ya. Terus ya curhat sedikit, iyalah curhat ini dikit ya. Benar, kita kalau ada yang tersinggung mungkin gara-gara video ini ya kita mohon maaf ya, nggak Ya, ada, kita mohon maaf nggak ada juga. kesengajaan untuk menyinggung pihak-pihak tertentu, nggak ada. Kita sini sharing sih. Kita sharing apa yang terjadi selama ini ya. Jadi selama ini kita Promax sudah hampir 7 tahun. Ini adalah kasus-kasus yang pernah Promax alami. Iya. Jadi kita sharing. Saya rasa semua agent hampir lah ya. Hampir sih. Karena kita jujur aja antar agensi itu kerjasama loh. Di satu apa namanya asosiasi. Satu asosiasi. Yang namanya Arebi. Jadi di sana ada sharing juga. Ya, kadang-kadang kita akan sharing kasus-kasus yang terjadi gitu loh. Benar. Jadi kita tahu gitu loh. Oh, terjadi di lapangan gitu, Pak ya. Iya, betul. Sharing. Jadi hal-hal begitu sebetulnya sih ya kita sih yang apa yang kita bicarakan hari ini ya kan atau sebelum video-video sebelumnya itu adalah hal-hal yang fakta di lapangan yang selama ini mungkin ya dulu mungkin agensi jarang menggunakan channel YouTube atau Iya. yang lain Kurangnya media yang akhirnya terpendam dalam hati deh. Ya kan? Ya, jadi kalau dengan adanya kayak gini kan mau nggak mau kita harus berbagi pengalaman. Iya, dan berdasarkan fakta gitu, buyer maupun owner, pemilik rumah, pemilik properti atau pembelinya itu nggak ada yang salah Pak. Ada yang salah. Iya kan? Karena mungkin kurangnya pengetahuan aja. Ya. Soal agent tuh gini loh. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya sih ya hal ini semuanya sih sebenarnya ya antara tahu dan tidak tahu lah ya. Iya benar, gak ada yang salah sih di dunia properti ini jual beli. Sebenarnya kurang miscommunication aja lah. Miskomunikasi. Jadi takutnya ya kenapa ini kok agent kayak gini gitu ya. Ya sebenarnya sih ya mungkin ada miss lah tentang agent. Tujuan kita buat konten kayak gini, konten hari ini ataupun konten-konten sebelumnya, dia ingin meluruskan hal-hal yang terjadi di lapangan ya, kesalahan. Membuka wawasan baru lah Benar. yang miss. Ya wawasan baru yang mungkin tahunnya setengah. Benar. Jadi sebelumnya mungkin kita pakai hashtag Sobat Cuan, sekarang kita pakai hashtag Tanya Agent. Tanya agent. Iya Pak ya. Jadi ada apa properti segala macam tanya agent. Benar. Oke, saya rasa kita stop sampai sini aja lah Pak ya. Kalau mau diomongin banyak nih curhatannya, cucur air mata ini nanti. Bercucuran air mata. Jadi kita buat per episode aja. Jadi ditunggu aja. Kita ada selingan-selingan kok. Oke, saya Pandu Dinata ya. Kita pamit untuk video kali ini. Nanti apabila teman-teman Sobat Cuan pengen bertanya atau teman-teman agent ya pengen tanya juga, langsung aja komen di bawah. Pakai hashtag Tanya Agent. ya benar sekali. Oke, saya Junius Wong juga ingin pamit ya dari video ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, ingat di subscribe, dinyalakan loncengnya biar tahu setiap updatean kita yang terbaru. Terus di share biar teman-temannya tahu, biar sobat-sobat cuan lainnya tuh makin banyak gitu loh. Makin banyak cuan maksudnya. Iya, cuan. Ingat, apapun propertinya pakai hashtag Tanya Agent. Nah, link kita ada di deskripsi juga, Instagram, WA, boleh tanya langsung kalau malu mau berkomen ya.
Ikuti terus podcast Property Podcast yang dipersembahkan oleh Promax Batam City. See you in the next video.